Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam ibadah doa pada hari ini. Mari saya mengajak kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk satu hari yang baru yang Tuhan adakan buat kami untuk boleh kami jalani. Tentunya kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mau mengawalinya pada pagi hari ini di dalam perenungan akan firman Tuhan. Dan juga di dalam doa-doa yang nanti akan kami naikkan di dalam doa syafaat kami. Tuhan, tuntunlah kami di dalam waktu perenungan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan sebuah pujian iman umatnya yang hidup. Iman umatnya yang hidup.
senang dan giranglah umat-umatmu kuduslah sampai akhirku setia. Iman umatmu yang teguh mengalahkan godaan dunia dan kebenaran firman-Mu membebaskan umat semua. Iman umat-Mu kuduslah sampai akhirku setia. Iman umat-Mu yang tulus mengasihi musuh seteru, perbuatan dan tuturnya menyatakan kasih Tuhan. Iman umat-Mu kuduslah sampai akhirku setia. Iman umat-Mu kuduslah sampai akhirku setia. Ya, ini adalah satu lagu yang sangat indah berbicara tentang iman. Lagu ini ada di dalam KPPK nomornya yang ke-227. Nah, di dalam lirik lagu yang kita nyanyikan tadi, kita melihat akan satu keteguhan iman ya yang dimiliki oleh orang yang ada di dalam yang diceritakan di dalam lagu itu. Dan lirik ini ditulis oleh seorang yang bernama Frederick W. Faber. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia tadinya melayani di gereja Anglican. Anglican adalah gereja Protestan di Inggris. Nah, kemudian setelah dia beberapa tahun melayani di gereja Anglican, dia kemudian berpindah melayani di gereja Roma Katolik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam dirinya ada ketidakpuasan yang terjadi mengenai cara ibadah. Pada waktu itu dia terlibat di dalam satu kegerakan yang bernama Oxford Movement. Dan Oxford Movement ini sangat berkembang sekali pada waktu itu. Tetapi di dalam gerakan ini dia merasa bahwa ibadah yang dilaksanakan itu tidak menggunakan tata ibadah yang kalau gereja dulu istilahnya itu ada namanya high liturgy. Menggunakan liturgi-liturgi yang baku dengan liturgi-liturgi yang kalau kita datang ke dalam ibadah mereka itu suasana yang megah itu begitu terasa. Nah, kemudian dia beralih di dalam kehidupan pelayanannya, kemudian dia melayani di gereja Katolik. Lalu ketika dia masuk di dalam pelayanan di gereja Katolik, dia juga merasa bahwa kurang akan nyanyian jemaat di sana. Dia merasa bahwa jemaat perlu nyanyian-nyanyian yang bisa membangun iman mereka. Maka akhirnya dia menulis ada begitu banyak nyanyian jemaat untuk diajarkan kepada jemaat supaya mereka bisa menyanyikannya. Dan melalui nyanyian tersebut juga ada pengajaran-pengajaran yang ingin disampaikan. Nah, lagu yang tadi kita nyanyikan aslinya itu ditulis untuk memperingati para martir Katolik yang wafat pada zaman pemerintahan Raja Henry ke-8 di Inggris. Lalu melodi lagunya, kalau kita lihat di KPPK di kanan atas itu ada tulisannya Saint Catherine. Karena memang melodi lagu ini ditulis oleh Henry F. Hemi untuk memperingati seorang wanita perawan yang kemudian akhirnya mati martir
Dia bernama Catherine dari Alexandria. Dia mati martir di abad yang keempat. Ya, pada zaman itu tentu masih belum ada pemisahan antara Protestan dan Katolik. Nah, tetapi menariknya, him ini kemudian juga dinyanyikan di gereja-gereja Protestan. Tentu saja dengan penyesuaian lirik yang dilakukan, ya. Dan ada penambahan kalimat terakhir di bagian refrainnya yang tadi kita nyanyikan, yang mengatakan, iman umatmu kuduslah sampai akhir ku setia. Itu merupakan satu tambahan yang ditambahkan sekian tahun kemudian, ya. Sebagaimana yang akhirnya kita kenal sekarang seperti yang ada di dalam KPPK ini. Nah, baik lirik maupun melodi dari himne ini berbicara tentang perjuangan iman. Bagaimana para martir mempertahankan iman mereka. Bagaimana mereka tetap setia berpegang pada iman mereka di tengah-tengah ancaman yang mereka hadapi, sekalipun mereka harus mati. Yudas, ya tentu saja bukan Yudas pengkhianat, ya, bukan Yudas yang salah satu dari murid Yesus yang menjual Yesus, bukan. Ini adalah Yudas yang adalah saudara dari Yakobus, yang juga adalah saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi di dalam hubungan darah, di dalam keturunan secara fisik, Tuhan Yesus memiliki saudara, ada Yakobus dan juga ada Yudas. Nah, Yudas ini menulis sebuah surat yang sangat pendek di dalam Perjanjian Baru. Hanya ada satu pasal saja. Ya, surat dari Yudas kepada jemaat yang tidak diketahui secara jelas persisnya jemaat ini berada di mana. Tetapi jemaat ini adalah orang-orang Yahudi yang kemudian bertobat menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Jadi boleh katakan mereka adalah orang Kristen Yahudi yang tentu saja latar belakang budaya Yahudinya sangat kuat sekali. Saya mau mengajak kita membaca beberapa bagian dari surat Yudas ini. Yang pertama kita akan membacakan dari ayat yang ketiga dan keempat yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik atau orang-orang yang jahat, ya, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu saya melanjutkan ke ayat 20-23. Jadi setelah Yudas mengisahkan bagaimana orang-orang jahat itu mereka berlaku, bertutur kata, dan apa yang akan mereka terima gitu ya, penghukuman kekal yang akan mereka terima. Kemudian Yudas mengatakan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Seringkali berbicara tentang mempertahankan iman, itu hanya berbicara sebatas tentang seperti yang tadi kita nyanyikan. Bagaimana seseorang mau mati martir untuk mempertahankan imannya.
Tentu itu bukanlah hal yang salah. Tetapi di dalam surat dari Yudas ini, kita melihat bagaimana iman itu berkaitan dengan kehidupan umat Tuhan. Bagaimana seharusnya umat Tuhan itu hidup. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat Yudas ini, ternyata di dalam jemaat yang Yudas layani pada waktu itu atau yang kepadanya Yudas itu menuliskan surat, didapati ada penyusup-penyusup di dalam jemaat. Mereka adalah guru-guru palsu, mereka adalah pengajar ajaran sesat. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Jadi kalau boleh dikatakan mereka sebenarnya tahu akan anugerah Tuhan, tetapi mereka menyalahgunakannya. Dan tentu saja akhirnya mereka bablas. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang lebih parah lagi, akhirnya mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat yang terjadi pada waktu itu. Yang kepadanya Yudas itu menuliskan surat ini. Yudas mengingatkan jemaat supaya mereka itu jangan sampai terjatuh. Mereka jangan sampai dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat itu. Sehingga tadi Yudas mengatakan supaya jemaat itu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tentu saja ini berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus. Ya, beberapa waktu lalu pada tanggal 31 Oktober, ya kita tahunya itu hari Halloween ya kalau sekarang. Tetapi sebenarnya itu juga adalah merupakan satu peristiwa bersejarah yang penting, yaitu peristiwa reformasi gereja. Dan ada semboyan-semboyan yang dilontarkan, misalnya sola scriptura, artinya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu ada juga yang namanya sola fide, artinya kembali kepada iman yang sejati. Bukan iman yang ditambah-tambahkan. Iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan dikatakan. Ya. Iman percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup membawa manusia kepada keselamatan kekal. Karena pada waktu itu telah berkembang praktek yang menyimpang dari ajaran ini. Yaitu penjualan surat penghapus dosa. Jadi barang siapa yang membeli surat itu maka dosanya akan dihapuskan. Semakin banyak belinya maka semakin banyak dosa yang dihapuskan. Tentu saja ini adalah pengajaran yang sangat salah sekali. Maka Tuhan memakai Martin Luther untuk melakukan satu gebrakan, menyadarkan supaya gereja-gereja Tuhan itu kembali kepada iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Kembali pada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada tradisi-tradisi yang selama ini dipraktekkan yang akhirnya menyimpang dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Itulah semangat Martin Luther pada waktu itu, mau mengajak gereja-gereja Tuhan kembali kepada pengajaran Alkitab yang benar, kembali kepada iman yang benar. Dan hal itu selaras dengan apa yang Yudas sampaikan, supaya jemaat mereka mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, yaitu iman di dalam Yesus Kristus tadi. Kalau kita perhatikan di dalam surat Yudas, di dalam ayat-ayat selanjutnya, nanti kita kalau membaca di ayat yang ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya, itu berbicara mengenai bagaimana orang-orang fasik itu hidup. Bagaimana kehidupan orang-orang yang bejat. Di sana Yudas kembali mengangkat peristiwa Sodom dan Gomora. Dia juga mengangkat peristiwa Bileam. Ya, kemudian dia mengangkat juga peristiwa tentang bagaimana Mikael, sang pemimpin malaikat itu menghardik malaikat yang jahat, ya, menghardik si setan pada waktu itu. Dikatakan bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang jahat pada waktu itu mereka melontarkan hujatan-hujatan, mereka melontarkan kata-kata yang sangat jahat sekali. Ketika itu sampai kepada Mikael, sang penghulu malaikat, Mikael itu sebenarnya udah gak tahan dengan apa yang dilakukan oleh setan. Ya. Tetapi di dalam ketidaktahanannya itu dia tidak sampai melontarkan
hardikan yang kasar, hardikan atau hujatan. Dia hanya berseru supaya akhirnya setan itu nanti akan menerima istilahnya hardikan dari Tuhan. Ya. Jadi Mikael yang adalah seorang malaikat, dia tidak sampai berani sembarangan untuk melontarkan hardikan-hardikan yang kasar seperti yang dilakukan oleh setan-setan ataupun antek-anteknya. Dan itulah juga yang dilakukan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang jahat. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 1, saya harap kita masih banyak yang mengingat ya, di dalam LTW pangkat 3 kemarin kita selama 5 hari merenungkan Mazmur 1. Di sana ada kumpulan pencemooh. Mereka adalah orang-orang yang menghujat, mereka adalah penghujat Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang melontarkan bukan hanya sekedar kata-kata kasar, tetapi kata-kata yang menghina Tuhan. Nah, itu sebabnya pemazmur mengatakan jangan duduk di dalam kumpulan mereka. Jangan mengikuti jalan orang fasik, jangan mengikuti jalan cara hidup orang jahat. Demikian juga yang ada di dalam surat Yudas ini. Yudas mengingatkan supaya jemaat pada waktu itu mereka harus mempertahankan iman mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga kekudusan mereka. Dengan cara mereka menjaga hidup mereka supaya tidak jatuh di dalam berbagai pelampiasan hawa nafsu. Sebagaimana yang dilakukan oleh pengajar-pengajar sesat tersebut. Dan hal itu juga diajarkan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Yudas mau supaya jemaat Tuhan itu terlindung dari hal seperti itu. Sehingga Yudas menyadarkan mereka bahwa di antara mereka itu ada penyusup. Ada orang yang menyelusup. Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, dikatakan seperti itu. Mereka itu orang-orang yang jahat, yang melampiaskan hawa nafsu mereka, menyangkal satu-satunya penguasa yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita di zaman ini, ya, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya informasi, kebobrokan yang sudah pernah terjadi di dalam zaman Sodom dan Gomora, kita lihat sekarang ternyata itu makin menjadi-jadi. Ya. Kita melihat apa yang diungkapkan oleh Yudas di dalam suratnya ini. Kalau kita perhatikan sekarang, kehidupan orang fasik itu semakin diumbar, semakin banyak. Oh, by the way, mengenai tadi malaikat, penghulu malaikat yang bernama Mikael, itu tentu tidak ada di dalam kanon Alkitab. Ya, tetapi Yudas karena dia sangat memiliki latar belakang Yahudi dan dia mau menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi, maka dia memasukkan beberapa literatur Yahudi yang memang tidak masuk di dalam kanonisasi Alkitab, tetapi literatur tersebut juga diambil berdasarkan peristiwa Alkitab. Misalnya juga ada buku Henok ya yang dituliskan. Nah, itu juga ada dimasukkan di dalam surat ini. Nah, kembali kepada apa yang Yudas sampaikan. Yudas mau menjaga supaya gereja Tuhan terhindar dari kebobrokan yang semakin menjadi-jadi. Kita sekarang hidup di tengah kebobrokan yang terus ada sampai dengan sekarang ini. Seperti tadi saya katakan, teknologi dan informasi ternyata itu membuat apa yang terjadi di zaman Sodom dan Gomora sekarang itu justru semakin meluas, semakin terekspos, dan itu kejahatan semakin banyak di mana-mana. Dan kalau kita perhatikan di dalam setiap zaman terjadi begitu banyak kejahatan. Inilah yang terjadi di dalam zaman akhir, di dalam zaman manusia hidup sampai dengan nanti Kristus datang. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk kita itu mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman bukan hanya sekedar kita mengakui doktrin yang benar, mengakui pengajaran yang benar. Tetapi lebih daripada itu, berbicara tentang mempertahankan iman itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga kehidupan kita supaya selaras dengan iman tersebut. Sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menyadari bagaimana seharusnya kita itu dihukum oleh Tuhan, tetapi kok Tuhan masih mau menyelamatkan kita, maka sesungguhnya tidak ada kesempatan bagi kita untuk kita itu bermain-main dengan anugerah Tuhan itu.
Seperti yang tadi dikatakan, menyalahgunakan kasih karunia Allah atau anugerah Allah itu. Enggak ada. Sudah seharusnya kita sadar sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita hidup di dalam iman yang benar. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa, kita dipanggil untuk hidup berjuang, mengalahkan berbagai nafsu kedagingan kita. Sangat menyedihkan sekali memang dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ya, kita melihat ada begitu banyak perilaku manusia yang begitu jahat. Dan bahkan ada gereja-gereja yang kemudian mulai menawar apa yang Alkitab sudah katakan itu tidak benar, tetapi akhirnya berusaha untuk diakomodir hanya dengan alasan kasih. Ya. Entah itu perilaku seksual yang menyimpang, orientasi seksual yang menyimpang. Entah itu kehidupan sekarang yang seks bebas yang terjadi, sebelum menikah sudah melakukan hubungan seksual, lalu kemudian itu dianggap sebagai itu hal yang sudah biasa. Gereja Tuhan tidak dipanggil untuk seperti itu. Tetapi gereja Tuhan dipanggil untuk mempertahankan iman yang murni. Tidak hanya mempertahankan saja, tetapi gereja Tuhan juga dipanggil untuk berani menyatakan kasih. Nah, tadi saya katakan bahwa ada gereja-gereja yang akhirnya mengakomodir hal-hal yang tidak benar dengan alasan kasih. Nah, di sini Yudas juga mengingatkan kita. Dia mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Maksudnya apa? Kasih yang mau dinyatakan di sini bukan berarti menyetujui dosa yang mereka lakukan. Bukan berarti membiarkan mereka menikmati dosa mereka. Yang Yudas maksudkan di sini adalah, ayo kita berani menyatakan kasih itu dengan cara apa? Berani menegur yang salah. Mereka yang bimbang, mereka yang ragu-ragu, mereka yang memikirkan, oh itu ajaran itu benar juga ya, padahal itu adalah ajaran yang salah. Lalu Yudas mengatakan berbelas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Artinya sadarkan mereka yang penuh keraguan itu untuk mereka tidak jatuh di dalam ajaran yang salah. Berani nyatakan hal yang salah jikalau memang itu benar-benar salah. Lalu juga Yudas mau supaya kita itu belajar mendoakan mereka yang tersesat. Ya. Mereka yang sesat kita doakan supaya satu waktu mereka itu bertobat. Nah, di sini kita melihat satu prinsip iman yang dinyatakan di dalam kasih, yang dimana di dalamnya itu bukanlah kasih yang sembarangan, tetapi karena di dalam satu kasih yang kudus yang kita tuh nggak mau melihat orang lain itu binasa, kita itu nggak rela melihat orang lain dibinasakan oleh Tuhan, maka kita berusaha supaya orang itu sadar akan kesalahannya. Kita mengingatkan mereka, kita berani menegur mereka. Tetapi di sisi lain untuk orang-orang yang memang sudah tidak mempan ditegur, orang-orang yang sudah memang kita tidak bisa tolong, ya selebihnya memang itu semua kita serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang akan melakukan bagiannya sendiri. Kita juga tentunya tidak dipanggil untuk menjadi Superman. Kadang-kala kita berpikir bahwa kita tuh harus menjadi Superman. Kita mendoakan seseorang lalu kita menganggap bahwa dengan doa kita itu kita bisa menyelamatkan orang itu. Hati-hati, jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Keselamatan seseorang itu tetap tergantung dari Tuhan sendiri. Dia adalah Allah yang berdaulat. Kalau kita berpikir bahwa doa kita bisa menyelamatkan. Nah, kita mulai lagi masuk ke dalam satu pengajaran yang keliru. Ya. Kita dipanggil untuk mendoakan betul. Ya. Tadi dikatakan di ayat 20, berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya apa? Berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus. Berdoa dengan hati sebagaimana hati Allah mengasihi manusia. Kita mendoakan supaya orang-orang
bertobat. Tetapi bukan dengan berarti bahwa kita membuat Tuhan jadi berutang dengan kita. Artinya di dalam doa itu kita terus belajar untuk mengetahui pimpinan roh di dalam hidup kita. Pimpinan Roh Kudus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang ingin Yuda sampaikan kepada kita. Kita sama-sama mempertahankan iman kita. Dengan cara apa? Kita sendiri membangun diri, hidup di dalam dasar iman yang benar. Dikatakan dasar iman yang paling suci. Sementara kita juga menyatakan kasih kepada orang lain, tetapi bukanlah kasih yang sembarangan. Bukanlah kasih yang menentang kebenaran. No. Kasih yang mengkompromikan kebenaran. Bukan. Tetapi kasih yang mau mengajak atau menarik orang untuk mengalami kasih Tuhan. Supaya mereka bertobat. Kita dipanggil untuk mendoakan orang-orang supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang salah, kita dipanggil untuk menegur mereka. Ya. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Sementara kita menantikan, dikatakan di sini, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di dalam masa-masa kita menanti kedatangan Tuhan atau perjumpaan kita dengan Tuhan, kita dipanggil untuk menjalankan hidup yang kudus. Dan kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih kepada orang lain dengan cara membawa orang lain hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Berani menegur apa yang salah, berani menarik orang untuk kembali kepada kebenaran. Dan selebihnya biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalam diri orang-orang yang kita doakan. Kita gak pernah tahu. Ada kalanya kita hopeless mendoakan seorang. Kok dia gak bertobat-bertobat? Kok dia gak berubah-berubah? Tapi kita gak pernah tahu. Siapa tahu di akhir hidup, menjelang akhir hidupnya, Roh Kudus berbicara melunakkan hatinya dan dia bisa menerima Kristus. Dia mengalami kasih Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Panggilan kita adalah kita mengasihi mereka, mendoakan mereka. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk satu perenungan firman Tuhan dari surat Yudas kepada jemaatnya. Yang menyadarkan kepada setiap kami bahwa iman yang kami miliki itu harus dinyatakan melalui bagaimana kami hidup kudus di dalam Tuhan. Mempertahankan kehidupan yang sesuai dengan iman di dalam Kristus. Yaitu kehidupan yang kudus, kehidupan yang taat, yang selaras dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami dipanggil sebagai gereja Tuhan untuk menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang melawan Engkau ya Tuhan. Di satu sisi kami tentu menyerahkan mereka kepada kedaulatan Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan juga memanggil kami untuk kami mendoakan mereka. Belajar untuk tetap mengasihi mereka. Sehingga kami mau mendoakan mereka supaya satu waktu mereka pun terlepas dari belenggu dosa mereka. Satu waktu mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami selama kami ada di dalam dunia ini. Gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin menjauhi kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perenungan firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Dan sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah doa pada hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.